Ya, kalau di supir ya, jadi ya terkait status ya, pertama status. Jadi status ini memang hampir 90% itu statusnya itu ya nggak jelas, Nggak ada kontrak kerja. nggak ada. Jadi kebanyakan itu ada satu kesepakatan bersama ya, bukan bersama awalnya. Ada satu perjanjian yang disodorkan oleh pihak perusahaan, itu namanya perjanjian mitra. Oh, jadi dianggap mitra ya? Dianggap Seperti mitra. Gojek, Grab ya? Hampir seperti Oh itu. iya, oke. Jadi dianggap mitra. Nah, di situ ada poin-poin yang pastinya memberatkan karena perjanjian itu disodorkan di saat kita mau mulai melamar pekerjaan. Oke. Kita seumpamanya orang yang lagi nganggur terus Nggak ada kerjaan, ya, nggak ada terus, uang, nggak ada penghasilan ya? terus ngelamar, terus disodorin apapun pastinya Pasti kita mau. pastinya mau. Betul. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai doa dan salam agama kita masing-masing. Sahabat seperjuangan di seluruh pelosok negeri, di seluruh penjuru tanah air Indonesia yang kita cintai. Pada hari ini kita mencoba menggali satu sisi kehidupan para sahabat-sahabat dan saudara kita dari satu kota ke kota, dari satu daerah ke daerah, dari satu pelabuhan ke pelabuhan, dari satu pabrik ke pabrik. Ya, mereka yang bekerja sebagai supir. Ada supir box, ada supir trailer, ada supir truk, ada supir bis, dan supir-supir lain. Jumlahnya jutaan orang. Mereka adalah kelas pekerja. Mari kita saatnya mendengar apa yang mereka alami dan apa yang harus kita kerjakan sesudah ini. Telah bersama saya, sahabat saya jauh-jauh dari Tegal, seorang supir. Biasa saya memanggilnya Bung Ratmo. Terima kasih Bung Ratmo telah datang dalam acara ini dan bisa berbagi cerita kepada kita untuk kita dengarkan. Silakan memperkenalkan diri dan bercerita apa sesungguhnya yang terjadi dalam kehidupan supir kelas pekerja. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ratmo, dipanggil Ratmo. Kebetulan aktivitas sehari-hari saya sebagai supir trailer atau pengemudi trailer yang bergerak di wilayah Jabodetabek. Jadi dari Jabodetabek. Iya. Ratmo bisa keras lagi suaranya. Jabodetabek. Jadi sirkulasinya adalah dari kadang bawa muatan kontainer dari pelabuhan ke pabrik, kadang dari pabrik ke pelabuhan. Kontainer. Kontainer. Mas Ratmo masih jadi supir kontainer. Supir kontainer. Oh, hati-hati ya Mas. Makanya karena ngeri juga itu. SIM-nya paling tertinggi. Paling tertinggi. Oke. Silakan diceritakan kehidupannya dan Ya. situasi yang dialami oleh para supir. Ya, kalau di supir ya, jadi
Ya terkait status ya, pertama status. Jadi status ini memang hampir 90% itu statusnya itu ya nggak jelas, Nggak ada kontrak kerja. nggak ada. Jadi kebanyakan itu ada satu kesepakatan bersama ya, bukan bersama awalnya. Ada satu perjanjian yang disodorkan oleh pihak perusahaan, itu namanya perjanjian mitra. Oh, jadi dianggap mitra ya? Dianggap Seperti mitra. Gojek, Grab ya? Hampir-hampir seperti Oh itu. iya, oke. Jadi dianggap mitra. Nah, di situ ada poin-poin yang pastinya memberatkan karena perjanjian itu disodorkan di saat kita mau mulai melamar pekerjaan. Oke. Kita seumpamanya orangnya lagi nganggur terus Nggak ada kerjaan, Iya, nggak ada terus- uang, nggak ada penghasilan ya? terus ngelamar terus disodorin apapun pastinya Pasti kita mau. pastinya mau. Betul. Gitu. Daya tawarnya rendah. Iya. Nah, di perjanjian mitra itu adalah salah satu poin yang paling memberatkan adalah terkait kecelakaan. Apabila kita kecelakaan barangnya apa tertumpah, Terbalik terbalik, ya, segala tumpah macam, ya. itu- Sering tuh di jalan tol ya? Iya. Itu biasanya kami dari Yang kelompok tanggung? yang tanggung. Nah, biasanya itu dipotong Gaji? enggak pakai gaji kalau di kami. Oh iya iya iya. Hampir tadi 90 terkait pertama terkait status yang mitra, yang kedua adalah terkait gaji. Di kami itu kebanyakan 90% supir logistik lah secara umum di Indonesia. Kalau bicara supir logistik kan ada kontainer, ada mobil box, ada truk. Secara data BPS terakhir 2019 itu ada 15 juta supir pengemudi logistik. 15 juta orang. 15 juta orang Banyak sekali ya. itu. Hampir semuanya ya kalau di kontainer mitra, kalau di tempat-tempat lain itu ya tidak ada perjanjian tertulis. Asal apa? Lamar kerja. Lamar kerja ya udah seperti itu. Berapa pendapatan rata-rata Ya. yang Mas Ratmo terima dan kawan-kawan? Rata-rata. Ya, kalau ini kan sifatnya nggak tentu. Berarti kita kan sistemnya pakai uang jalan, nah, uang jalan. Nah, contoh kita narik lah, Iya. saya sendiri narik contoh semuanya dari Pelabuhan Priuk bawa ke Tangerang, berangkat malam lah pastinya kalau karena kontainer itu kan harus seringnya malam. Malam. Menghindari kemacetan Jakarta, berangkat malam, terus pulang malam karena di pelabuhan juga itu Nunggu ya. nunggu antriannya Nunggu, bisa iya panjang sekali. sampai berjam-jam. Betul betul. Nah, itu hampir kerja 24 jam itu ya paling 200.000. 200.000. 200.000. Sehari berapa hari perjalanan itu? Satu hari. Pokoknya Satu hari. Sehari semalam lah. 200.000 itu udah semuanya. Udah semuanya. Buat uang makan, buat kalau terjadi tanda petik ya Iya. masih ada pungli. Betul. Nah, apalagi kalau seumpamanya Terus bisa bawa pulang ke rumah berapa itu? paling 150.000 per 100.000 hari. Itu pun sampai dengan catatan, 150.000. iya, itu pun dengan catatan kalau setiap hari narik. Kadang kan hari ini narik, besok juga nggak narik. Rata-rata bisa dapat narik berapa hari? Sebulan. Sebulan itu kisaran 20-an lah. 20 kali katakan 100.000 cuma 2 juta. Iya. Tapi nyawa dipertaruhkan. Kalau truk terguling, isi berhamburan bertanggung jawab. Begitu ya? Ada uang makan nggak? Kalau nggak narik itu di beberapa perusahaan ada. Iya, Namanya uang standby lah kalau di supir. standby. Oke. Nah, kalau Kalau perusahaan-perusahaan besar ya, tapi hampir rata ya nggak ada uang standby mayoritas tidak ada. Oke, oke. itu. Jam kerja gimana? Kalau jam kerja, kalau logistik itu kan ada yang pengemudi lokal dalam arti kota-kota lah. Iya, Wilayah Jakarta, antar kota gitu ya. wilayah Surabaya, Iya. Dalam kota dan luar Ya, kota. Ini terkait jam kerja masih kategori ya 12 jam sampai 15 jam lah. Pastinya tanpa upah lembur lah karena sistemnya borongan seperti itu ya. Nah, ini yang berarti yang luar kota. Luar kota. Yang luar kota yang contoh kita ke Jakarta, ke Surabaya lah. Itu kan memakan waktu kan lumayan apa? Lumayan panjang lah. Iya. Biasanya di perusahaan tuh ada target. Target umpamanya jarak ke Jakarta ke Surabaya itu wajib 2 hari nyampe. Iya. Ya mau kita lagi sakit, mau kita lagi apa ya harus nyampe. Gitu loh. Nah, karena kalau kita molor waktu pun akan berdampak dengan penghasilan. Iya, potongan upah, Iya, karena penalti, yang ya. harusnya dibawa pulang akhirnya buat makan di jalan. jalan. Makanya Jadi sering kali juga dong, begitu selesai narik, nggak ada uang yang dibawa pulang ke rumah ya? ya Seperti kalau kasus nelayan ya? hampir sama cuman tidak merata ya. Iya, tidak merata. Tidak merata kayak di teman-teman nelayan lah. Ya apalagi memang biasanya kalau kita pulang nggak bawa duit biasanya mobil itu trouble di jalan rusak.
Oh, itu Rusak. siapa yang biayar tuh kalau rusak di Nah, jalan? rusak di jalan biasanya kalau itu kita talangin ini. Talangin dulu. Nyari montir ya kan dan segala macam. Duitnya dari mana tuh? Ya Pinjem. uang jalan itu. Oh, uang jalan. Oke, oke. Sampai kadang pinjem-pinjeman sama temen lah yang masih satu. Saling membantu ya, Iya. satu jalur ya. Iya, seperti itu. Makanya apa? Resikonya lumayan lah. Apalagi nanti kalau ada premanisme lah, pungli dan segala macam. Itu masih ada premanisme Masih dan ada, pungli ya? Masih ada. Terakhir sempat turun ya, khususnya di pelabuhan ya, di saat saya kebetulan yang diajak langsung diskusi sama Pak Presiden Jokowi di tahun 2000. Oh iya, sempat berbicara lagi Iya, Pak sempat. Jokowi. Pak Jokowi waktu tahun 2001 kemarin. 2021 atau 2001? 2021. 2021. 2 tahun yang lalu lah Iya. di Pelabuhan Priuk. Itu selama 3 bulan itu Nggak ada semuanya kerjaan. nggak ada pungli. Oh, nggak ada pungli. Nggak ada pungli aman. Pada waktu Pak Jokowi datang. Ya habis diskusi dengan Iya. pengemudi lah. Iya. Itu hampir semuanya tuh Itu di semua pelabuhan termasuk Tanjung Priok. Priuk. Lah, akhir-akhir ini mulai Ada pungli lagi. jadi metode pungli itu kan gini. Di saat bongkar muat itu hubungannya orang ketemu orang, ini akan mengkhawatirkan. Oh, Karena kami pengemudi kan pengennya cepat. iya iya. Karena hubungannya dengan uang jalan, Iya. tidak ada upah lembur ya. Iya, Kalau kelamaan di jalan, nanti uang yang kita bawa pulang akan berdampak. makin sedikit. Nah, makanya kadang kita ditekan itu lu kalau mau cepat muat atau bongkar, Kasih uang. nah, kalau nggak ngasih, ini biar alat si Dicari alasan. iya, tempat alat bongkarnya itu lama itu loh. Sudah datang di atasnya mobil, tapi si kren tenggo itu ya itu pun nggak Pelan-pelan. Iya pelan-pelan banget. Gitu. Nah, ini dampaknya akan lama, terus antriannya juga bisa mengular kemana-mana. Ini nih situasinya seperti itu di. Mas Arno udah berapa tahun jadi driver? Seingat saya itu 99. 9 bulan. Enggak 99 tahun 99. Oh, dari tahun 99. 99. Berarti hampir 30 tahun ya, hampir ya. Nah, saya pernah 24 kerja tahun ya. yang ada gaji bulanan menjadi pengemudi itu di Pertamina. Oke, Ini ada- bulanan di Pertamina. Ada ini. Oke. Makanya tadi saya bilang di logistik itu 90% tidak ada gaji, sistemnya borongan, tapi ada 10% itu Yang bergaji. yang bergaji salah satu Satu di Pertamina. Pertamina. Oke. Tapi sayangnya tidak ada upah lembur. Tidak ada upah lembur. Tidak ada upah lembur. Jam kerja tidak jelas. Jam kerjanya pasti 12 jam karena ada 2 shift. Iya, iya, Tidak iya. ada upah lembur. Terus apa ya namanya? Status hubungan kerjanya pun tidak langsung Nggak ke jelas. Pertamina, nggak jelas. Melalui agen outsourcing. Ya, ke outsourcing dan itu terus menerus. Terus menerus. Baru- Walaupun udah melanggar Iya. aturan sampai Marlartmo 24 tahun pernah lah beberapa tahun di Pertamina itu ya. 7 tahun, 7 tahun. 7 tahun di Pertamina. Tetap karyawan outsourcing. Tetap outsourcing. Waktu itu sempat kita namanya gugat ya. Kita laporkan ke Subdinaker, terus dapatlah yang namanya nota penetapan karyawan tetap. Oh, udah diangkat tetap seharusnya. Notanya nih notanya. nota Notanya. Subdinaker. Oke, oke. Terus nota lemburan. Iya, bayar lembur wajib. Iya. Nah, tapi lagi-lagi ini tidak dijalankan sama pihak Pertamina. Sekelas Pertamina, Sekelas raksasa perusahaan minyak dunia, untungnya puluhan triliun, memperlakukan buruhnya, udah ada perintah dari negara melalui Kemenaker atau Disnaker, harus diangkat karyawan tetap dan membayar upah lembur, tidak menjalankan. Saya nggak bisa membayangkan dengan perusahaan yang lain bagaimana ya. Nah, ini Silakan. iya harusnya kan perusahaan BUMN ya. Dan ini semuanya di lingkungan Pertamina. Karena kebetulan saya pernah menjadi Ketua Umum Serikat Awak Mobil Tangki se-Indonesia. Oh, oke, oke. Saya waktu itu membawain 5 provinsi, Iya, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, terus Sumatera Lampung. sebagai ketua umum Iya. Serikat Pekerja Awak Mobil Tangki. Awak Mobil Tangki. Yang Kalau saya nggak pesan, dulu pernah demo besar-besaran juga ya. Pernah kita dengar itu ya. Tahun berapa itu ya? tahun 2017. Termasuk di Pelumpang ya. Ya itu, kebetulan saya Oh. kerja di Pelumpang. Oh, Mas Arno seperti Pelumpang. Sekarang udah di PHK. Sudah Karena aksi tadi. Iya. Padahal sedang memperjuangkan Iya, itu kami ya. menuntut itu akhirnya kami pun dipecat. Bukannya Pertamina dan si agen itu memenuhi perintah keputusan Kemenaker, malah memecat. Malah memecat. Oke, terus? Memecat sampai sampai sekarang belum selesai lah persoalannya. Hubungan
kami teman-teman awak mobil tangki dengan Pertamina Pesangon nggak dibayar? belum dibayarkan. Keputusan terakhir Lah, dari istilahnya Pengadilan Hubungan Industrial ya, PHI ya. nah, ini rencananya teman-teman lagi coba Oh, belum menggugat? belum. Belum ya? Karena waktu itu ada sempat tragedi sedikit lah, tragedi terkait demonstrasi besar-besaran. Akhirnya saya di apa? Diambil lah bahasanya seperti Iya. itu, ya kan. Akhirnya Iya, iya. pada bubar masing-masing kan waktu itu. Nah, ini rencananya memang kita akan coba Perjuangannya sungguh keras ya. melakukan apa? gugatan Sekedar ke PHI. mencari kemenangan yang sudah ditetapkan oleh negara, status sudah jelas, upah lembur tidak dibayar, akhir disuruh bayar, malah dipenjara ya. Aneh juga kadang-kadang negeri ini ya. Ya ini Oke. makanya kan dampak dari perilaku perusahaan BUMN ini kan berdampak ke sektor logistik swasta-swasta. Di logistik swasta itu kayak saya sekarang di kontainer itu BPJS nggak ada loh. BPJS Kesehatan nggak ada. Hampir 100%. Semua nggak dapat. Supir-supir kontainer, supir-supir logistik Nggak ada itu nggak ada, BPJS. nggak ada Nah, kalau BPJS. sakit Ya sendiri. bayar sendiri. Bayar sendiri. PBI. Misal dari desanya atau kelurahannya gitu ada nggak? Ya paling ada beberapa teman yang apa? Tapi secara mayoritas nggak mayoritas ada. itu nggak Sakit-sakit sendiri, mati-mati sendiri, duit kagak ada. Kalau ada baru bisa berobat. 2 minggu yang lalu. Jadi kita kan kebetulan nih sekarang di pengemudi ini ada semacam komunitas pengemudi ya. 2 minggu yang lalu jadi ada satu supir di Jawa Timur. Jadi dia kecelakaan. Dan ini sering bukan ini satu contoh lah. Kecelakaan, mohon maaf, ininya nih remuk. Kakinya, Kaki. dua-dua kakinya. Itu siapa yang bayar? Lah di perusahaan biasanya ini nggak apa? Karena nggak ada BPJS-nya, karena ini ongkosnya besar, akhirnya tidak menanggung terkait kecelakaan si pengemudi tersebut. Nah, kasus yang di Jawa Timur yang kemarin itu seperti itu. Sampai akhirnya dia itu kemarin mau beli kursi roda, itu ngecrek. Kami Kawan-kawan, solidaritas. solidaritas kami dari Jakarta pun kemarin ngecrek dapat berapa puluh juta Ngecek itu maksudnya cari uang iuran. atas Ya, dari iuran anggota, iuran pengemudi, bukan iuran lah ya, sumbangan, sumbangan seikhlasnya. seikhlasnya. Beli apa? Buat beli Kursi roda roda, buat beli macam-macam lah. yang terkait dengan supaya dia bisa beraktivitas lagi. Dan itu dipecat. Ya pasti kalau itu. Udahlah nggak dibayar jaminan kesehatannya, nggak dibayar kursi rodanya, dipecat lagi. Dan ya pasti nggak dapat. Padahal dia menderita kecelakaan kerja dalam rangka menjalankan tugas perusahaan dan perusahaan dapat untung. Ini di logistik. Dan itu hampir semua terjadi begitu. Hampir. Kasus seperti itu hampir sering lah kami. Bagaimana dengan kehidupan istri dan anaknya ketika mereka bekerja? Apakah ada uang, biaya sehari-hari? Gimana itu? Ya itu kalau apa kita narik lah bahasanya lah. Kita kerja narik dapat duit ya kita Ada. Nah kalau nggak ada duit, kalau nggak ada duit ya biasalah geser-geser ngutang-ngutang ke ngutang-ngutang ya. teman-teman lah. Nanti kalau udah Oh, jadi ada koperasi nggak? kalau koperasi nggak ada, kita adanya Jadi keikhlasan aja lah ya, Iya. solidaritas. Ya. kayak gitu. Negara nggak pernah bantu. Bahkan BPJS aja nggak dapat ya. Beberapa kali kami melaporkan ke terkait bahwa pengemudi ini wajib harus dapat karena kerjanya dengan resiko yang sangat Tinggi, Utama, high tinggi rise, kecelakaan, ya, resiko kan? tinggi. iya. Kami meminta memang dari pemerintah untuk apa menekan itu loh waktu turut campur biar si pengemudi ini memang wajib mendapatkan BPJS. Pengusaha nggak mau karena istilah mitra tadi, Ah, seperti Gojek, Grab ya. iya. Seperti itu. Oke, Eh, apa yang dirasakan oleh atau apa harapan yang diinginkan oleh para supir-supir yang jumlahnya banyak sekali ya, 15 juta. juta orang ini ya Mas ya? Iya. Apa sih harapannya? Pertama harapannya adalah terkait hubungan kerja ini ya. Hubungan kerja, Hubungan sehingga kerja. ada kepastian. Ya, ada kepastian. Jadi di saat kita tua itu atau di PHK lah ada pesangon terus kepastian kerja terus menerus itu loh. Pertama itu. Yang kedua adalah upah bulanan. Upah bulanan yang nominalnya sesuai UMP. UMP, sehingga mereka punya ketenangan ketika membawa truk-truk itu Iya, atau biarpun memang mobil-mobil ya. kami merasa ini tidak semua orang itu khususnya supir trailer ya. Tidak semua orang itu tuh bisa itu loh. Karena Iya, ini kan sudah skill ya kan. Iya. Supir trailer itu skill. keterampilan betul, Iya. tinggi sekali itu. Itu pun kalau
bicara upahnya kan harus di atas UMP itu. Iya, betul. Nah, ini yang kedua itu terkait upah, terus hubungan kerja sama Jaminan jaminan sosial, sosial itu. jaminan kesehatan, jaminan pensiun ya, jaminan makanan ketika istri ditinggal, anak-anak ya. Iya, Oke, 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 oke. itu sih. Apa upaya-upaya yang dilakukan oleh teman-teman? Banyak lah kalau upaya banyak. Tapi nggak didengar. Iya. Mulai dari instansi Dishub karena berhubungan dengan Kementerian Perhubungan ya kan, terus dengan tenaga kerja. Terakhir kami itu pengemudi Jakarta ketemu sama Menteri Tenaga Kerja. Oke. Ya kita kasih Masukan. masukan bahwa kami itu tidak dapat BPJS gitu. Ya sampai sekarang tidak ada apa? Tidak respon sama sekali. Iya, iya, iya. Oke, makasih Mas Ratmo, sahabat perjuangan. Kembali kita mendengar, melihat, merasakan bagaimana menurut hitung-hitungan Mas Ratmo ini dan kawan-kawan ada 15 juta orang supir. Ada supir trailer, supir box, supir pelabuhan, supir perusahaan. Memang ada sekitar 10% ya yang mempunyai hubungan kerja yang agak lumayan, ada gaji bulanan seperti Pertamina. Tapi lagi-lagi di akhir waktu mereka memecat orang sudah bekerja 7 tahun tanpa kejelasan status hubungan kerja seperti Mas Ratmo, sekelas Pertamina. Kita tidak membayangkan ada 90% lagi para supir yang 15 jutaan orang itu bekerja tanpa kepastian hukum. Tidak ada job security, kepastian kerja. Tidak ada income security, kepastian upah. Dan tidak ada social security, kepastian jaminan sosial. Mereka bekerja di jalan tol, namanya musibah, terbalik, terguling, bahkan bertaruh nyawa. Tidak ada jaminan kesehatan. Ketika mereka bekerja, anak istrinya sakit, tidak ada jaminan kesehatan. No social security, tidak ada jaminan sosial. No job security, tidak ada kepastian kerja. Sekelas Pertamina memecat seenaknya. Tidak ada pesangon, tidak ada upah yang harus dibayarkan selama proses perselisihan hubungan industrial. Apalagi yang 90 perusahaan di luar, salah satunya Pertamina tersebut. Karena itu, kita ingin berjuang bersama. Memastikan, satu, job security. Baik supir, ojek online, supir taksi, ataupun driver-driver supir-supir lain yang tidak punya status hubungan kerja. Kita harus membuat job security, yaitu kepastian upah, kepastian pekerjaan, job security, dan income security secara bersamaan, kepastian upah yang dituangkan. Mereka boleh sebagai mitra, tapi boleh berserikat. Karena dia ada berserikat pekerja, serikat pekerja, maka dia menuangkan perjanjian kerja bersama. Kalau belum ada serikat pekerja, maka perwakilan-perwakilan tadi daripada supir-supir yang bernegosiasi untuk membentuk perjanjian kerja bersama. Tugas pemerintah melakukan pengawasan, kan ada dirjen pengawasan, ada dirjen hubungan industrial, ada dirjen perselisihan, direktur perselisihan hubungan industrial. Kemana mereka? Kalau orang-orang seperti Mas Ratmo yang jumlahnya 15 jutaan orang, saudara. Bahkan Gojek, Grab, Maxim, dan online lainnya yang dia akui sebagai mitra, supir-supir taksi. Di mana negara? Buat apa ada dirjen-dirjen semacam itu? Buat apa ada anggaran-anggaran besar yang kemudian tidak bisa melindungi? Upah yang tidak jelas, status hubungan kerja yang tidak ada kepastian, tingkat kecelakaan kerja yang tinggi, jaminan sosial yang tidak diberikan, dan makanan. Itulah yang bagi kami menjadi penting Partai Buruh, yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian. Tadi cerita bagaimana seorang supir yang meninggal dunia di dalam pekerjaannya karena ketiadaan uang, maka mereka tidak bisa selayaknya memberikan semacam tahlil bagi yang beragama Islam atau doa-doa rosario bagi yang beragama non-Islam dan lain sebagainya. Itu biaya. Mereka tidak didaftarkan, termasuk jaminan kesehatan. Maka bagi kami 5 lagi yang penting, jaminan makanan. Ketika mereka orang yang disebut mitra-mitra tadi, Gojek, Grab, ya, supir trailer, supir logistik, kemudian juga supir taksi,
Mereka harus ada jaminan makanan untuk anak istrinya ketika mereka bekerja, sehingga mereka tenang bekerja. Jaminan pendidikan untuk anak-anaknya. Jaminan pengangguran. Ketika mereka masih bekerja kan bayar pajak ya Mas Narimo kan bayar, Ratmo kan bayar pajak juga kan. Dan kawan-kawannya bayar pajak. Maka ketika dia menganggur tidak ada pekerjaan harusnya dapat unemployment insurance, jaminan pengangguran. Jaminan perumahan. Mas Ratmo ada perumahan? Tidak ada yang punya rumah. Semua di Pondok Mertua Indah atau ngontrak. Saudara, mau dibawa kemana orang-orang kecil ini? Dan jaminan air bersih. Sampai jumpa saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Sesuai doa dan salam keyakinan agama kita masing-masing. Sampai jumpa sahabat seperjuangan di seluruh tanah air. Terima kasih. Ya warna oranye partai buruh, warna oranye partai buruh, partainya kelas pekerja, partainya kelas pekerja.